Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama aku Delaintan Hidayah dari Sosiologi 2019A. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang teori bahasa legitimasi dari Kakmaton dan program Kampus Merdeka. Nah, yang pertama kita akan kenalan dulu nih sama tokoh Kakmaton itu sendiri. Jadi, Kakmaton itu merupakan profesor sosiologi yang sekarang mengajar di University of Sydney and Director LCT Center Knowledge Building. Jadi, Kakmaton ini sampai sekarang menjadi profesor di sana dan menjadi dosen juga. Beliau menciptakan salah satu teorinya, yaitu teori kode legitimasi atau LCT yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan, sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat lainnya. LCT ini merupakan bagian suatu kerangka kerja untuk digunakan dalam menganalisis praktik sosial budaya yang ada di seluruh konteks kelembagaan dan nasional yang semakin berbeda di dalam dan di luar pendidikan. Jadi LCT ini menjadi suatu teori yang digunakan oleh banyak orang, terutama di pendidikan atau intelektual, dalam mengukur atau menganalisis kinerja dari lembaga tersebut. Salah satu karyanya juga yang Kakmaton rilis pada tahun 2010 yaitu sebuah e-book yang berjudul Social Realized Knowledge and the Sociology of Education. Jadi bersama Robert Moore, beliau menciptakan buku tersebut dari berbagai sudut pandang teori-teori sosiologi. Yang menariknya, buku ini juga memuat nih tentang isu-isu dalam sosiologi pengetahuan, sistem dan kebijakan pendidikan, penelitian, pengajaran pendidikan, serta adanya sifat disiplin ilmu seperti budaya, sains, dan seni. Jadi di dalam e-book ini sendiri juga mengusung isu-isu tentang budaya maupun saintifik lainnya. Realis yang dikembangkan dalam buku ini membahas juga aliran-aliran teori sosiologi yang berpengaruh terhadap pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kita tentunya udah belajar tentang postmodernisme dan konstruktivisme atau progresivisme. Nah, melalui buku ini juga ada teori yang bernama bahasa legitimasi. Yang dimaksudkan dari bahasa legitimasi ini sendiri merupakan ketika aktor yang membuat klaim pengetahuan atau terlibat dalam praktik mereka pada saat yang sama membuat klaim legitimasi bagi mereka yang berpraktek tersebut. Maksudnya adalah seorang aktor yang membuat kebijakan suatu pengetahuan juga memiliki legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat terhadap kebijakan yang dibuatnya. Nah, klaim legitimasi ini sendiri digunakan nih oleh para aktor untuk mempertahankan ruang-ruang intelektual dan kelembagaan yang ada dalam pendidikan. Jadi ini termasuk bagian dari mempertahankan kebijakan atau kekuasaan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Menurut Bernstein pada tahun 1990 menyatakan bahwa perlu adanya pengukuran dan kriteria dalam partisipasi seorang penguasa, yang nantinya dari bahasa legitimasi ini sendiri mewakili untuk para penguasa bersaing dengan status yang terbatas dan sumber daya materi dalam pendidikan. Jadi keterbatasan dari sumber daya maupun sumber daya pengetahuan menjadikan bahasa legitimasi ini bentuk dari persaingan yang dilakukan oleh para penguasa dalam pendidikan ini. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang sosial perspektif realis yang menyatakan bahwa pengetahuan bukan hanya berhubungan dengan kekuasaan, tetapi juga epistemologi klaim penuh atas kebenaran itu sendiri. Jadi sosial itu tidak hanya menyatakan pengetahuan itu berdasarkan hubungan kekuasaan, tetapi juga berdasarkan hubungan atas kebenaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang legitimasi juga yang dibahas oleh Max Weber. Jadi Max Weber sendiri menyebut legitimasi itu sebagai dasar dari sistem otoritas yang membedakannya ke dalam 5 legitimasi yang berkaitan dengan otoritas itu sendiri. Yang pertama,
peraturan yang sah, maka dituntut masyarakat untuk patuh terhadap anggota organisasi. Maksudnya di sini, legitimasi ini menjadikan suatu peraturan atau suatu kebijakan itu menjadi kebijakan yang sah atau peraturan yang sah yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Yang kedua adalah hukum menjadikan sistem aturan yang ditetapkan manusia, mulai dari administrasi hingga kepentingan yang lainnya. Legitimasi juga menjadikan hukum atau sistem aturan itu mengatur berbagai aspek dalam suatu kebijakan, termasuk dari sistem administrasi. Yang ketiga, manusia menjalani suatu otoritas juga mempunyai tatanan impersonal atau tatanan yang di luar kepribadiannya. Yang keempat, hanya anggota yang taat mampu mematuhi hukum. Kepatuhan hukum tentu kita ketahui tidak datang secara instan, tidak hadir secara semerta-merta, namun membutuhkan proses-proses tertentu. Yang salah satunya biasanya yang paling banyak menaati hukum adalah orang-orang yang sudah lama berada di dalam suatu kebijakan pendidikan itu dan sudah pakar dalam hukum-hukum tersebut, sehingga mereka paham dan menumbuhkan kesadaran hukum. Yang kelima adalah kepatuhan tidak berfokus pada tatanan impersonal yang menjamin kedudukan. Jadi kepatuhan ini tidak hanya berfokus pada tatanan impersonal dan juga tidak menjamin bahwa seseorang atau aktor itu akan mendapatkan kedudukan. Selanjutnya kita beralih kepada contoh dari kasus legitimasi ini sendiri. Legitimasi Kemendikbud dalam program Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka merupakan program yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020. Yang tujuan utamanya sendiri adalah untuk mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang otonom, fleksibel, kultur belajar inovatif yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berbagai kegiatan belajar di luar di luar perguruan tinggi seperti magang, pengabdian, proyek kewirausahaan, dan mengajar juga ada menjadi bentuk bagian dari program Kampus Merdeka ini. Jadi ketika Kementerian Kemendikbud mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan juga masyarakat luas, maka Kemendikbud menciptakan suatu kebijakan yang difokuskan untuk meningkatkan mutu dari mahasiswa dengan cara mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka. Tentunya ini disambut baik dan antusias oleh mahasiswa termasuk dalam program Kampus Merdeka Belajar. Sebanyak 22.000 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki peluang dan sudah termasuk ke dalam bagian dari Kampus Merdeka yang salah satu programnya adalah Kampus Mengajar. Mahasiswa-mahasiswa ini disebar pada 3.593 SD dan SMP yang ada di 491 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pelaksanaan dari Kampus Merdeka ini menjadi sebuah legitimasi yang dimiliki oleh Kemendikbud dan disambut baik nih oleh para mahasiswa. Namun dari artikel yang dirilis oleh Ekonomika pada 2021 bulan Agustus, itu di mana pelaksanaan Kampus Merdeka ini menciptakan suatu sistem konversi SKS yang menimbulkan polemik. Kita tahu yang menarik dari program Kampus Merdeka ini sendiri bahwa nantinya ketika mahasiswa sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar ataupun pengabdi dan mendapatkan bonus ini dengan cara mengkonversikan SKS-nya. Jadi ini merupakan program yang menarik ketika kita bisa belajar di luar kampus. Namun tak sedikit juga dari lembaga pemerintah maupun dari masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Mahasiswa kerap dibuat bingung karena pelaksanaan dari program Kampus Merdeka ini sendiri yang bermasalah dengan kegiatan program studi. Maksudnya gimana? Kita tahu bahwa mahasiswa yang mengikuti dari program Kampus Merdeka ini mendapat jaminan dari Kemendikbud bahwa nantinya akan dikonversikan ke SKS dari 3 SKS hingga 20 SKS. Namun yang bermasalah di sini adalah ketika berhadapan dengan program studinya itu terkadang tidak relevan. Sesuatu yang kita ambil di
program kampus mengajar ini tidak bisa atau terhambat konversinya seperti itu. Nah, ketidakjelasan dalam persyaratan keikutsertaan, langkah pendaftaran juga hingga konversi SKS ini dapat menimbulkan masalah dan dampak panjang seperti kelulusan yang tertunda. Hal itu tentu tidak diinginkan ya oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti kampus Merdeka. Maka dari itu tentu kita sebagai mahasiswa dan kepada pemerintah juga agar memperhatikan terhadap hak-hak yang akan diperoleh oleh mahasiswa nantinya. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kesimpulannya. Jadi dengan adanya kampus mengajar atau kampus Merdeka ini menjadi salah satu bentuk dari bahasa legitimasi di mana Kemendikbud mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat serta menjadikan program kampus Merdeka ini sebagai program yang mempertahankan kedudukan dari Kemendikbud di pemerintahan seperti itu, di mana citra baik tentu diharapkan nantinya menjadi bagian dari bonus dari program kampus Merdeka seperti itu, di mana akhirnya mempertahankan ruang intelektual dan kelembagaan dalam pendidikan. Namun di sini perlu adanya sosialisasi secara merata tidak hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada pihak kampus agar tidak terjadi kebingungan terkait dengan jaminan konversi ke SKS yang didapatkan oleh mahasiswa. Mungkin itu sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.